Oke, yang ketiga adalah prospect everyday. Jadi kalau mau dapatkan klien baru, telepon setiap hari, prospecting setiap hari. Nah, dulu di kita, cara yang lama adalah kita ada namanya phone session. Jadi setiap pagi ada bagian dari orang tim sales itu melakukan telepon dengan menggunakan daftar nama yang sudah disiapkan sebelumnya, nama klien kan ditelepon, antar jam sekian ditelepon. Itu sudah dilakukan dari dulu. Nah, tapi sekarang kita yang phone session, telepon itu sudah kita hentikan. Dan kita menemukan cara baru, yaitu yang kita lakukan adalah sharing setiap hari, menulis setiap hari. Ya. Dan alhamdulillah kita sudah mendapatkan hasil yang banyak dari situ. Jadi bukan phone session yang tidak kita lakukan, tapi kita menggunakan digital engine untuk melakukan itu. Oke, profesi hari itu bisa dilakukan membaca berita media lokal setiap hari. Kita belajar koran bisnis Indonesia, ada informasi mengenai proyek di situ. Kita juga pernah belajar majalah dari PLN, kita pernah belajar majalah equipment, dan kita juga bicara berlangganan majalah konstruksi, PCI. Nah, kita prospek setiap hari. Dari sana kita akan melihat ada bisnis apa, ada usaha apa, ada perkembangan apa, ada kontrak baru apa ada di sana. Setiap hari kita lakukan. Kemudian menghasilkan prospek melalui fitur di situs web Anda yang kita sering. Nah, itu sudah kita lakukan dan kita sudah cukup canggih. Sebagai buktinya misalnya ya kita sudah mendapat banyak permintaan dari digital kita, dari website kita. Dan juga partner dari Singapura itu bahkan kemarin ngomong sama saya, kita teleponan kejadian aja. Saya nggak mau yang lain, maunya sama LNG. Saya udah lihat website kalian. Alright? Luar biasa ya. Oke, berikan kartu nama tambahan. Ya, itu misalnya. Kalau kita ketemu selalu bawa kartu nama tambahan. Jadi kita berkenalan dengan klien yang belum punya kartu nama. Siapa yang udah punya kartu nama? Oke. Semua berarti Hanifah. Nanti dibuatkan semua kartu namanya. Semua minta kartu nama, semua harus punya kartu nama. Minta sama Mbak Weni. Jadi bikinkan kartu nama, semua kartu nama. Itu nanti kita serahkan ketemu teman-teman. Misalnya siapa? Fani, kerja di mana Fani? Gini. Oh, aku kerja nih. Aku di sini. Ya. Desain baru lagi aja. Hah? Desain baru. Yang baru bisa. Ya, silakan di desain yang baru. Oke, kartu nama itu penting untuk mengatakan kita ada di mana. Ya. Ya. Siapa tahu, oh, ini apa? Urusan asuransi. Iya, asuransi. Baru kemarin perusahaan kita lagi janjian asuransi. Asuransi apa aja? Tanpa sengaja. Ya. Kita dapat klaim baru. Itu namanya prospek setiap hari. Kemudian jaringan pribadi. Nah, ini yang saya nggak tahu kenapa saya tanya Hanifah, apakah sudah di-share ke teman-teman kita yang punya ada Instagramnya? Nggak semua Pak, ada yang nggak mau. Oh, kenapa ini? Ya. Jaringan pribadi, pastikan teman, keluarga, dan klien lama Anda mengetahui jenis produk asuransi dan sana Anda mendaftarkan. Pastikan mereka tahu Anda kerja di mana dan jasanya apa. Gratis itu. Ya. Ya, kartu nama tadi, mereka harus tahu kerja di mana. Kemudian di Instagram Anda tag di sana. Dan kita salah satu yang kita lakukan adalah Hanifah akan tag ke Facebook sosial Anda, kan? Supaya mereka tahu, viewers Anda, followers Anda tahu dari mana, atau mereka tahu dari mana, kan? Ya. Dan juga itu mengangkat Anda. Wah, ingat loh. Kita bukan perusahaan zaman dahulu lagi. Kita ini perusahaannya sudah modern. Kita sudah ada di perusahaan ini. Dan saya bangga sekali, saya optimis sekali dengan kita. Kalau perusahaan-perusahaan besar dari India, dari Singapura, dari China mau sama kita, itu berarti kita sudah berkelas, ya. Apalagi kalau yang tadi yang si Jaguar mengatakan nggak mau, saya udah cari broker lain, nggak mau, saya maunya LNG, bahkan dia mau beli LNG.
Wah, itu saya harus tanya Fadli sama Meli dulu. Mau nggak nih perusahaan ini jual? Kan? Oke. Itu jaringan pribadi. Jadi teman-teman, itu Facebook, Instagramnya itu sekalian dimuatkan di sana, dikasih linknya. Kalau belum punya Instagram, sosial media, ayo dong. Udah begitu zamannya, ya kan? Masa masih seperti zaman ABG dulu, angkatan babe gue yang nggak punya Instagram, ya? Orang saya aja punya Instagram, punya. Kalau Facebook saya punya, tapi saya nggak aktif karena terlalu banyak nggak relate dengan bisnis saja. Oke, teman-teman, Instagramnya aktifkan, kasih backlink. Oke, jaringan pribadi tadi ya. Kemudian tingkatkan kemampuan untuk menjelaskan. Oke. Dengan konten-konten ini kan, dengan pelajaran-pelajaran ini tujuannya adalah untuk menjelaskan. Hari ini kita belajar proses broking, insurance broking seperti apa. Jelaskan. Oh, cara kerja kita seperti apa. Nanti kita akan belajar asuransi ini jaminannya apa. Ya. Nah, selanjutnya supaya gampang sedang merepotkan, kita akan buat presentasi video untuk setiap jenis asuransi, setiap masalahnya. Kita kirim. Oh, produk asuransi non-kargo apa ya? Ya udah. Oh nih, dengarkan penjelasan dari Pak Taufik. Saya kirim. 1 detik bolak-balik. Kalau nggak kan, itu kan kalau TikTok sama Short itu kan otomatis dia bolak-balik kan. Nah, seperti itu akan lakukan seperti itu. Tapi kalian sendiri juga sebaiknya juga menguasai. Oke, keempat, bermitra dengan profesional lain, berasosiasi dengan profesional lain. Misalnya di alat berat kita bermitra dengan teman saya Pak William di majalah Equipment Indonesia. Beliau punya informasi, kenal semua orang. Gitu. Bermitra juga dengan leasing-leasing, perusahaan-perusahaan leasing. Bermitra juga dengan workshop-workshop. Bermitra juga dengan penjualan-penjualan, distributor alat berat. Bermitra juga dengan leasing dan sebagainya. Contohnya. Ya. Dan bermitra dengan profesional lain yang juga berminat di situ. Misalnya kalau kita mau main ya di asuransi kendaraan motor, mobil, maka kita bermitra dengan ATPM, agen tunggal pemilik mobil, para showroom, ya kan, perusahaan-perusahaan leasing, perusahaan-perusahaan asuransi misalnya. Ya. Misalnya penyewaan, leasing, atau bank. Kalau kita mendapat klien bermitra profesional yang adalah bank, ya. Banyak broker-broker asuransi juga menjadi partner dengan bank, karena berpartner dengan bank dan bank itu mensyaratkan bahwa aset yang dibiayainya itu harus diasuransikan dan asuransinya akan diproses melalui perusahaan broker yang bekerja sama dengan bank. Itu caranya berprofesi. Kemudian kontraktor seperti LNG, saya rasa sekarang kita punya sekali banyak kontraktor. Kita ikut kegiatan kontraktor, masuk komoditinya kontraktor, ada persatuan golfnya kontraktor, ada pamerannya kontraktor, ada semua, dan itu membuat itu namanya profesional lain. Logistik, freight forwarder, asosiasi logistik, asosiasi pemilik kapal, ya. Saya tahu ada sebuah broker asuransi fokusnya di perkapalan dan dia sangat dekat dengan pengurusnya INSA, Indonesian Ship Owners Association, dan dia tahu seperti itu, oke? Financial planning, akuntan dan sebagainya. Jadi itu cara networking. Oke, terakhir, nurture your leads. Kita perlu merawat klien-klien kita, klien yang lama, klien yang baru itu perlu niat. Ya. Harus ada sistem yang bekerja secara otomatis merawat klien-klien kita itu. Siapkan sistem yang membuat broker Anda tetap menjadi top of mind. Jadi kita harus menciptakan perusahaan kita ini top of mind, ya. Sambil juga mempromosikan nilai Anda ke bisnis mereka. Untuk melakukan itu, Anda mungkin ingin pertama tulis blog yang menunjukkan keahlian Anda, oke? Dan itu sudah kita lakukan, sudah 3 tahun ini sudah banyak sekali. Ya, sekarang Hanifah banyak membantu kita dengan mutusan itu yang kita share kepada mereka, ya. Dan itulah ciri-ciri broker asuransi modern. Jadi kalau enggak melakukan itu berarti bukan modern. Okay. Buat video edukasi singkat yang tadi saya sudah bicarakan dan sudah kita mulai, yang mana
LNG Academy ini sudah kita videokan. Habis ini akan bicara mengenai teknik-teknik. Misalnya saya sudah nyiapin bagaimana cara cepat memproses klaim alat berat, bagaimana cara mengenai asuransi alat berat dan sebagainya. Itu short video sudah, materinya sudah ada, tinggal rekaman dan itu semua. Ya. Itu tinggal di-share. Ya. Bagaimana memproses surat ribuan mengasasi cepat dan mudah, 1, 2, 3, 4. Dan sebagainya. Ya. Nah itu sudah akan kita buat. Oke. Tawarkan webinar. Ya, bisa jadi seperti Meli misalnya kita kepada klaster-klaster yang kita buat itu, kita tawarkan nanti ikut seminar kita free mengenai apa, mengenai alat berat, proses mengenai klaim apa kita seminarkan. Kemudian bagaimana cara mendapatkan surat ribuan mudah dan cepat kita seminarkan. Online saja, nggak harus kita ini, tapi bisa secara webinar. Ya. Terhubung dengan klien asuransi Anda dan situs media sosial seperti LinkedIn, IG, FB. Ya. Jadi teman-teman, klien-klien kita itu tanya juga FB-nya, Instagram-nya, teman-teman asuransi, nanti di tag, ya, supaya hubungan kita dekat. Ya, teman klien kita. Jadi kalau udah dekat gitu sama teman-teman yang itu teleponnya setiap hari, Mbak, IG-nya apa sih, Mbak? Oke, Khalifah, semua itu supaya bonding, nurture, hubungan kita terawat dengan baik. Ya. Seperti saya kemarin pergi kan, saya upload ini, wah, ada 40-50 orang like. Siapa tuh? Oh, ini klien, ini asuransi, ini. Terus saya telepon, wah, Pak Taufik asik juga jalan-jalan ya. Ya nggak apa-apa, itu bukan kesombongan, ya. Bukan. Oke, nggak tahu kalau orang lain mengupload itu tujuannya untuk dipuji dia kesombongan, ya monggo. Tapi sebenarnya paham manfaat lain di situ adalah kita memberitahu update kita ke klien-klien kita, ke teman-teman yang kita pernah memperhatikan, nih gue lagi gini nih. Dipikirin apa? Wah ya. Dia dipikirin mereka klien, oh ya Pak Taufik, itu kan broker asuransi. Ntar proyek berikutnya kita adalah telepon Pak Taufik nanti. Itu maksudnya. Ya. Oke. Jangan meremehkan kekuatan pemasaran email. Ya, memang ya. Bahkan kita setiap hari berapa sekarang email? Mbak Hanifa, Meli, mungkin 10 sampai 15 email yang kita kirim. Introduction, congratulations dan sebagainya. Jangan underestimate. Kita mungkin belum maksimal karena jumlahnya belum banyak aja. Jadi kalau kita mungkin sehari kirimnya 20-100, mungkin akan lebih efektif. Tapi kita akan melakukan perbaikan di situ. Nah, di kita Nurture Your Leads ini sudah kita lakukan dan sudah secara serius. Makanya ada digital marketing, ada Meli, ada Hanifa, ada saya, dan kita melakukan namanya secara omni channels. Semua jalur kita lakukan, mulai dari email blasting, WA blasting, apa lagi, SEO, semua. Ada 6 cara yang kita lakukan setiap hari. Tujuannya adalah nurture your lead. Nah ini perbaikan yang kita lakukan di LNG yang 2-3 tahun lalu kita nggak lakukan. Ya, makanya tidak salah kalau perusahaan kita itu seperti yang saya keluhkan selama ini, patah tumbuh hilang berganti. Ngono-ngono wae, situ-situ aja, ya kan? Sukses hebat cari klien baru, gede, tapi setahun 2 tahun ini dia hilang, pergi, nggak bisa dirawat, tidak berkembang. Akhirnya cari lagi, hilang lagi, cari lagi. Nah, dengan ada yang nomor 5 nurture your leads, ini cara yang paling efektif untuk kita bisa mempertahankan klien karena kita tumbuh. Oke, ini session hari ini pas lebih kurang 3,5 jam, lebih kurang. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kita lanjutkan dengan session Q&A, question and answers. Oke.